mengikuti Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari paculaju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan inspeksi pasukan pada peringatan Bastille Day, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Suasana penuh hormat dan kehangatan warnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin siang waktu setempat. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Kehadirannya bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia internasional. Momen istimewa terjadi saat Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Kehadiran Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day. Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, simbol dari awal revolusi Prancis. Pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa ya? Disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga ini belum, karena ini lagi ini ya, kita proses penanganannya pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. Kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya, sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya hilang.
Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan mau terjadi di ruas tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kabupaten Batang. Akibatnya 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di eksit tol Kandeman. Penyebabnya apa mungkin? Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak atau? Ya, menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.